Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, saya sini sekarang berada di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya sekarang di sini dengan Bapak Indra. Ya. Oke, Pak. Nah, sini saya akan melaksanakan wawancara Pak, terkait permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi Pak, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra. Kalau anak-anak biasa Pak Indra. Kalau kawan-kawan juga Bapak Indra, Pak Indra gitu aja. Pak Indra. Pak. Udah berapa lama Pak ngajar di sini? Bapak ngajar di sini dari tahun 2016. 2016. Oh, berarti baru pada baru. Jadi Pak, saya ingin terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak ngajar bahasa Indonesia di kelas berapa Pak? Bapak ngajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 dan kelas 9. Untuk kelas 9 sekarang sudah selesai Pak ya, Ya, karena sudah selesai. selesai ujian sekolah. Betul. Nah, jadi sekarang kelas 7. Kelas 7 menggunakan kurikulum 13 atau udah kampus merdeka, kurikulum merdeka Pak? Untuk SMP Negeri 1 itu ada 2 kurikulum. Yang pertama itu 2013 dan yang kedua itu kurikulum merdeka. Sedangkan yang kelas 7 itu menggunakan kurikulum merdeka. Kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan kurikulum 2013. Baik Pak. Nah, kan saya masih dengar-dengar itu kalau kurikulum merdeka ini untuk bagi guru itu masih kabur gitu pelaksanaannya. Maksudnya belum tidak sepenuhnya seperti mengenal kurikulum 2013 gitu Pak. Ya. Nah, kalau gitu tanggapan Bapak bagaimana Pak? Tanggapan Bapak ini dari pusat ya. Nah. Dari pusat turun ke sekolah mau tidak mau, guru bisa tak bisa harus bisa, mau tak mau harus mau. Nah, jadi harus gitu. Oh, Jadi kalau menurut Bapak memang harus bisa. harus bisa. Baik Pak. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya, selama dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka itu Pak, apakah ada masalah gitu Pak? Ya, kalau menurut Bapak ya, karena ini tahun pertama kurikulum merdeka, pasti seluruh Indonesia ya, bukan untuk SMP Negeri 1 saja, merangkak. Tahu kan maksud merangkak kan? Harus penuh pembelajaran lagi, membenah dan lagi membenah. Berarti permasalahan dari kurikulum dulu Pak. Ya. Kalau dari siswanya gitu bagaimana Pak? Dari siswanya, kalau Bapak lihat, Bapak jalani khususnya bahasa Indonesia, itu lebih menarik ke Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Karena di situ antara pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran lain itu saling berkaitan. Gitu. Oh, Merdeka Belajar itu seperti apa Pak di sini? Kalau di sini karena ada tema ya, ada tema. Jadi di sini mengambil temanya itu masalah kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal itu berkaitan dengan budaya, bahasa juga. Siswanya minat sekali dengan Minat sekali. Berarti lebih seru Pak ya? Lebih seru. Oh, jadi terkait hal itu, kalau proses pembelajaran biasa gitu bagaimana Pak? Apakah siswa masih jenuh gitu, atau maksud saya menggunakan metode masih metode ceramah kah, atau ada menggunakan media pembelajaran gitu? Kalau untuk metode pembelajaran itu diskusi. Lebih banyak diskusi. Diskusi terus membuat produk. Nah, jadi anak lebih suka diskusi daripada metode ceramah. Jadi anak keluar cari referensi lain, itu anak lebih suka. Oh, berarti mereka lebih suka dalam kerja kelompok Iya. gitu lah ya. Jadi tadi Bapak bilang membuat sebuah produk. Maksud produk sini seperti apa Pak? Di sini diangkat dengan
tema kebudayaan lokal ya, seperti gonggong itu. Gonggong itu kan khas dari Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang. Itu dibuat gantungan kunci, dibuat bingkai. Terus kalau misalnya hasil gonggongnya itu bisa dijadikan bakwan atau segala macam, jadi makanan khas lah. Ya. Baik, Pak, paham. Hasil dari gonggong itu. Oh, jadi itu produknya Pak ya. Berarti siswa sangat aktif Pak ya. Aktif sekali. Oke. Nah, terkait itu saya ada dengar sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Pinang melaksanakan P5. P5 Ya. itu seperti apa Pak? Kalau untuk semester kemarin itu tentang makanan khas. Pokoknya hasilnya itu bebas mau seperti apa. Yang penting bahan utamanya itu dari gonggong. Gonggong dari Kayak sate gonggong, kayak lakse gonggong, jadi otak-otak gonggong, jadi seperti itu. Nah, itu dilaksanakan kemarin semester kemarin. Kalau sekarang itu ke media. Media Pak. Media Seperti apa? seperti media sosial, membuat berita, koran, jadi seperti itu. Oh, berarti berita. Konten. Tadi terkait berita berarti masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Pak, itu. Jadi kalau dalam berita itu bagaimana penulisan berita siswanya Pak? Apakah sudah bagus atau Kalau menurut Bapak kita perlu bimbingan lagi. Bimbingan gimana? lagi yang mana yang baik dan yang benar. Jadi setiap siswa itu dibagi-bagi kelompok dari P5 untuk semester ini. Berarti sangat terkaitan Ya, bahasa Indonesia. Terkait hal itu kan media, berarti penggunaan membuat konten video gitu Pak ya? Ya, ada juga itu ada 3 kelompok, membuat konten video, membuat desain poster, dengan membuat berita. Nah, itu untuk semester ini. Itu kan produk dari siswanya Pak. Ya, Kalau betul. misalnya dari gurunya cara mengajarnya apakah ada menggunakan media gitu Pak untuk pelajaran bahasa Indonesia? Ini ada. Jadi Pak? kita memberi contoh, oh ini seperti ini membuat konten. Nah, terus kita turunkan juga, kita undang narasumber-narasumber dari luar. Kayak konten itu kita undang ini dari terkenal yang di Tanjung Pinang, konten yang Tanjung Pinang. YouTuber lah. Oh, YouTuber. Paham. Jadi sebagai apa? Menyediakan gitu Pak ya. Sebagai referensi lah untuk anak-anak membuat konten itu sendiri. Itu menjadi tugas akhir gitu ya. Ya, betul, tugas akhir untuk siswanya. Ngomong-ngomong tugas akhir kan berarti udah mau mendekati dengan ujian akhir gitu Pak ya, ujian akhir dari kelas 7 ataupun kelas 8. Nah, saya ingin bertanya, untuk pelaksanaannya itu saya dengar menggunakan handphone Pak. Iya, kalau untuk SMP Negeri 1 ya, khususnya untuk ujian itu menggunakan handphone, menggunakan alat elektronik. Kalau misalnya handphone tak ada, pakai Chromebook sekolah. Oh, berarti udah sebagai penyedia sekolah udah punya Chromebook gitu. Nah Pak, tadi saya kan menggunakan handphone, berarti menggunakan link gitu Pak ya? Ya betul, Link. menggunakan. Link apa Pak? Google Form. Google Form seperti biasa Pak. Itu kalau bukannya seperti ada kefleksibilitasan dari siswanya Pak? Maksud saya seperti mengakses dari tab lain atau bagaimana kondisinya? Nah, itu kita bisa disetting di Google Form-nya. Kalau misalnya dia buka halaman yang lain, itu dia akan terulang buka link itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dia membuka ulang linknya, berarti ya anak ini jelas buka link lain. Gitu. Oh, berarti dari konteks itu siswa tidak begitu fleksibel Pak? Iya. Paham. Nah, ujian bahasa Indonesia berarti materinya selesai sudah Pak untuk kelas itu? Untuk kelas 7 karena ujian itu tanggal 12 sekarang udah selesai. Cuma diulang kembali gitu aja. Tanggal 12 berapa? Tanggal 12 bulan ini. Bulan ini berarti bulan Juni ini Pak ya? Baik Pak. Untuk pelaksanaannya berarti akan lancar gitu? Ya mudah-mudahan karena menggunakan handphone ini sudah zaman COVID ya. Karena terus sudah terbiasa, tak ada kendala. Jadi untuk semester kemarin alhamdulillah lancar-lancar saja.
Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.